kita berjumpa kembali dalam program Syabas Sabda Bapa Surgawi. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga dengan tema doa dan pengharapan. Demikian firman Tuhan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Saudara kasih Tuhan, ini merupakan ungkapan penghiburan ataupun nasihat Paulus kepada jemaat di Tesalonika agar senantiasa jemaat di Tesalonika yang pada saat itu mengalami aniaya karena Injil tetap hidup berpengharapan kepada Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan atas berita kepada yang telah mereka dengar. Saudara kasih Tuhan, di sisi lain kita tahu juga ya Paulus meminta kepada jemaat di Tesalonika agar senantiasa mereka ingin mendoakan dirinya. Di ayat 1 dan 2 dikatakan, selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Perhatikan di situ, ya kita juga tahu pribadi Paulus, seorang yang telah dipakai Tuhan luar biasa. Meskipun demikian Paulus tetap rendah hati, dia tetap meminta dukungan doa. Rupanya untuk menjadi kuat itu salah satunya adalah saling menopang di dalam doa. Tujuan Paulus memohon dukungan doa dari jemaat di Tesalonika, ayat 1 tadi dikatakan supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Supaya firman Tuhan memperoleh kemajuan, supaya berita yang disampaikan, supaya Injil yang telah disampaikan Paulus itu memperoleh kemajuan, sehingga banyak orang juga mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, di ayat yang kedua dikatakan juga supaya kami terlepas dari pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Rupanya Paulus juga mengalami tekanan dalam kehidupannya. Paulus mengalami dalam penjara, hidup di dalam penjara. Di situ juga banyak tekanan. Ya, di dalam penjara ada tekanan, ada persoalan. Di luar penjara pun nyawanya terancam. Banyak sekali tekanan di sana sini. Oleh sebab itu intinya Paulus memohon campur tangan Tuhan dan juga memohon dukungan doa dari jemaat di Tesalonika. Saudara kasih Tuhan, Paulus juga menasihati jemaat di Tesalonika agar tetap berharap kepada Tuhan dan yakin, percaya 100% terhadap apa yang telah disampaikan kepada mereka. Di ayat pasal 2, sekali pasal 2 ayat 15 dan 16 dikatakan, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganlah kepada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun tertulis. Dan Ia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Perhatikan di situ. Ya, rupanya Paulus sudah berharap agar senantiasa jemaat di Tesalonika ini berpegang kepada ajaran yang telah diterima, ajaran yang telah disampaikan oleh Paulus. Saudara kasih Tuhan, mengapa Paulus menasihati jemaat di Tesalonika, bahkan juga mendorong untuk tetap berdoa, ya, mendoakan dirinya agar senantiasa tetap berpengharapan kepada Tuhan meskipun situasinya tidak mendukung. Kita mulai satu persatu, saudara kasih Tuhan. Yang pertama, di ayat 3 dikatakan, di bagian A dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ada kata setia itu, Tuhan adalah setia. Ini mengingatkan pada kesetiaan Tuhan, mengingatkan kepada kita akan kasih setia Tuhan yang tak pernah berhenti. Meskipun seringkali umat pilihannya, bangsa Israel, orang percaya seringkali tidak setia, tetapi Tuhan adalah setia. Kata setia ini berarti berpegang teguh. Ya, setia ini, di dalam kata setia ini saya melihat ada unsur ketaatan, ya, konsekuen. Setia kalau diterapkan dalam kehidupan kita sendiri, diri sendiri, berarti konsisten, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan bertahan sampai akhir. Kalau kata ini diterapkan kepada Tuhan, berarti Tuhan berpegang teguh kepada janjinya, konsisten dan tidak berubah. Tidak berubah karena keputusannya tidak berubah. Apapun yang terjadi, keputusannya tetap, firman-Nya tetap. Saudara kasih Tuhan, Dia setia dan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Meskipun seringkali umat Tuhan inilah yang meninggalkan Tuhan. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita seringkali meninggalkan Tuhan, tetapi ingat, Tuhan setia. Ini sudah terbukti ketika bangsa Israel ini, bangsa umat yang dipilih Tuhan,
yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Pasang surut mengalami di dalam dia mengikuti Tuhan. Tetapi firman Tuhan ya dan amin. Tuhan tetap setia dan tidak salah dalam memilih. Selain kasih Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan itu setia. Setia mendampingi saudara dan saya, setia membimbing, setia menuntun. Dengan sabar dia menasihati kita, dengan sabar dia membimbing kita agar senantiasa kita tetap berpengharapan kepadanya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, di ayat 3, masih di ayat 3 bagian B. Tetapi Tuhan setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ia akan menguatkan hatimu. Seringkali yang membuat kita tidak setia itu ada keputusan yang kita ambil sehingga kita melanggar apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kita melanggar apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Ya. Di mana kita mengambil keputusan? Rupanya keputusan itu salah satunya diambil dari hati. Ya, yang perlu, makanya ini ada kata Ia akan menguatkan hatimu. Ya, yang perlu dikuatkan itu yang lemah. Rupanya hati itu, ya, mengapa hati ini perlu dikuatkan? Firman Tuhan di ayat 3 dikatakan Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara terhadap yang jahat. Saudara kasih Tuhan, hati ini, ya, hati manusia ini rupanya mempunyai fungsi yang sangat vital. Ya, fungsi hati antara lain, ya, menawarkan dan menetralisir racun, mengatur sirkulasi hormon, mengatur komposisi darah yang mengandung lemak, gula, protein dan yang lain. Hati juga membuat empedu zat dan membantu pencernaan. Rupanya fungsi hati ini adalah menjaga kestabilan tubuh. Ya, kalau hati kita ini tidak berfungsi dengan baik, berarti apa yang kita lakukan itu ini akan berdampak kepada tindakan fisik. Makanya seringkali kita mendengar ketika ada orang berbuat jahat, oh, tidak punya hati dia, kejahatannya begitu luar biasa, maka dikatakan tidak punya hati. Oleh sebab itu saudara Tuhan, hati ini perlu dijaga, karena hati ini adalah tempat untuk kita salah satu mengambil keputusan. Ketika kita melihat dosa jatuh, ketika pertama kita melihat, kemudian berpikir, dan hati ini diajak kompromi antara pikiran dan hati, melakukan atau tidak, ya atau tidak. Nah, saudara kasih Tuhan, oleh sebab itu perlu dijaga. Hati yang sudah berpaut kepada Tuhan itu perlu dijaga. Hati yang sudah terbuka untuk Tuhan itu harus dijaga agar senantiasa tidak pindah ke lain hati. Bukan hanya dirawat, tapi harus juga dipelihara. Makanya di ayat dikatakan Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu. Ya. Setelah kuat pun harus dipelihara. Kalau itu tidak dipelihara, sesuatu yang kuat kalau tidak dipelihara, lama-kelamaan akan rontok juga. Oleh sebab itu saudara Tuhan, ya, iman kepada Tuhan, hati kita yang sudah terpaut kepada Tuhan ini harus tetap dipelihara agar tidak pindah ke lain hati. Bagaimana cara memelihara hati kita? Ibadah, dengan berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan. Ini yang kedua. Rupanya, ya, Paulus berharap agar senantiasa Tuhan terus memelihara hati dan pikiran kita, menguatkan hati dan memelihara hati kamu, hati saudara dan saya. Terus dipelihara Tuhan, terus dikuatkan Tuhan. Yang ketiga, saudara Tuhan, bukan tanpa tujuan Paulus menasihati jemaat Tesalonika. Tujuan Paulus adalah ayat 4 dikatakan, dan kami percaya kepada Tuhan, apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Ayat 5, kiranya Tuhan menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ada tujuannya. Berarti tujuannya adalah orang percaya itu mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan itu, kami percaya kepada Tuhan bahwa apa yang kami pesankan, apa yang kami sampaikan akan kamu lakukan. Ini harapan Paulus, orang Tesalonika, saudara dan saya, menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Allah. Bahkan juga Paulus juga memohon kepada Tuhan agar senantiasa kita terus, ya, hati kita hanya terfokus kepada Tuhan. Seperti di ayat 5, kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Saudara kasih Tuhan, fokuskan hati kita hanya kepada Tuhan. Jika hati kita fokus kepada Tuhan,
pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah goyah. Kesimpulannya hari ini, berdoalah kepada Tuhan, karena kita percaya di dalam doa itu pasti ada pengharapan. Sebab Dia adalah Allah yang setia terhadap saudara dan saya. Dia akan meneguhkan hati dan serta memelihara kita semua, sehingga dalam kondisi apapun kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang taat, menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Kami bersyukur Tuhan pada saat kesempatan pagi hari ini, pada firman mengingatkan kami kembali untuk kami terus berpegang teguh kepada apa yang telah kami dengar, yaitu kebenaran firman-Mu. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, satu-satunya penolong kami. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Tuhan. Sampai bertemu kembali dalam program Sabda yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.